Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di bulan suci Ramadan, menapaki hari-hari berkah dan penuh makna. Eh, ya, Ramadan adalah momentum kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Ya. Mulai dari memaksimalkan ibadah puasa, ya, kemudian memaksimalkan tarawih, kemudian tilawah Al-Quran. Ya. Nah, yang harus kita pikirkan bukan hanya mengumpulkan ya, pahala sebanyak mungkin untuk pribadi kita. Jadi dalam ibadah itu jamaah ada dua. Ada ibadah yang sifatnya linafsi. Jadi solehun linafsi. Membangun kesolehan untuk diri kita sendiri. Puasa. Dengan melaksanakan sholat. Ada ibadah yang disebut dengan solehun li ghairihi. Ya, membangun kesolehan untuk orang lain. Karena itu ketika kita berada di rumah misalnya, kita jangan bangun sendiri. Ya. Kondisikan keluarga kita juga untuk melaksanakan ibadah. Ajak istri kita, anak-anak kita, keluarga kita ya untuk bukan hanya puasa, tapi juga melaksanakan misalnya tilawah Al-Quran, ya, atau kemudian berbuka puasa bersama. Artinya apa? Jangan kita soleh sendiri. Dan di bulan Ramadan ini ada satu ibadah lagi yang biasa kita lakukan untuk membangun kesalehan secara umat. Apa itu? Bersedekah. Ya. Rasulullah itu kata para sahabat ada orang yang paling dermawan di antara mereka. Ya. Tetapi di bulan Ramadan ini kata para sahabat Rasulullah lebih dermawan lagi. Karihil mursala, seperti angin yang bertiup. Nah, jadi marilah kita ya, di bulan Ramadan ini membangun kedermawanan. Ya. Dengan cara apa? Satu, pastikan kita ya, telah mengeluarkan zakat. Nanti jemaah silakan ya, cek di rumah kita masing-masing ya, ibu-ibu yang punya tabungan emas ya, yang di kaleng-kaleng misalnya, yang ada kepingan-kepingan emas, dihitung. Jika sudah mencapai nisabnya, pastikan dikeluarkan zakatnya. Teman-teman para pengusaha, silakan hitung ulang bisnisnya, keluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, ya, pastikan kita sudah berwakaf. Saya sering sampaikan bahwa di antara cara yang paling aman, efektif untuk mengamankan harta kita dengan cara berwakaf. Sebab dengan mewakafkan sebagian harta kita, maka dia tidak akan hilang. Walaupun kita sudah meninggal dunia, sekian tahun kemudian, harta kita nggak akan hilang. Harta kita tidak diwarisi ya, kepada anak-anak kita, tidak bisa dijual oleh generasi kita, dia akan utuh aman. Nah, teman-teman yang punya harta yang berlimpah, yang bingung mau ngapain, wakafkan. Tapi ingat, ya harus di tempat yang betul-betul dikelola dengan baik supaya tidak sia-sia. Ya. Dan selama ini harus makna wakaf harus diperluas. Wakaf tidak hanya untuk bangun masjid, itu betul. Tapi wakaf bisa dalam bentuk yang lain, ya, yang bisa memberikan kebermanfaat bagi orang banyak, ya, membangun pesantren, bangun gedung-gedung tahfiz, bahkan lebih luas dari itu. Ketika Rasul mengatakan barang siapa yang menggali sumur, ya, kemudian dialirkan ke orang lain dan bermanfaat bagi orang lain, falau sedekah, ada nilai sedekahnya. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang menanam. Lalu kemudian fa'akalahu insanun aw hayawan, lalu kemudian dimakan oleh manusia atau hewan, ada nilai sedekah. Jadi wakaf ini harus dimaknai dengan cara yang luas. Bahkan kami mengajak teman-teman sekalian untuk memberikan wakaf yang sifatnya produktif. Misalnya dengan pengadaan ruang studio, bisa dengan uang wakaf, uang ya akan bermanfaat dengan pengadaan media, kamera, kemudian alat-alat editingnya. Nah, ini juga diperlukan oleh generasi muda hari ini, di mana mereka dengan alat-alat tersebut, dengan ruangan studio tersebutnya, bisa membuat konten-konten yang bermanfaat untuk umat. Jadi, kalau masjid sudah banyak yang ngebangun, mushaf sudah banyak yang membelikan, demikian juga ruangan-ruangan belajar sudah banyak yang memikirkan, tapi yang belum adalah wakaf produktif untuk media, di mana ini bisa menjadi senjata kita, ya, menjadi media syiar ya bagi kita, ya, yang kalau dimanfaatkan digunakan, ya, manfaatnya akan bahkan bisa lebih dari masjid tadi itu, ya, manfaatnya akan berlipat-lipat. Bayangin teman-teman sekalian, kalau seorang ustadz ceramah di sebuah masjid, mungkin hanya bisa dihadir oleh 500, 600 ribu orang udah banyak. Tapi bayangin ketika jamaah sekalian memberikan wakaf untuk media sosial, memberikan wakaf untuk alat-alat editing kamera khususnya, ya, dan kemudian digunakan, lalu kemudian sang ustaz tersebut ceramah misalnya, maka dia bisa diselesaikan bahkan bukan ribuan tapi jutaan, dan insya Allah ya mengalir pahalanya kepada orang yang berwakaf tersebut. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita di bulan Ramadan ini, ya. Marilah kita memberikan manfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.